Apa perjanjian GTK nomor 4831 ini itu tugas peran pengawas itu berubah. Ya, yang tadinya kalau datang sekolah tanya, Bu, KSP-nya bagaimana? Terus kapan selesai kamu? Ya pokoknya minggu depan saya datang, saya mau lihat apakah sudah selesai atau belum. Tanya sama guru mana SPP-nya, mana modunya. Ya, pokoknya modunya Bu, saya mau minggu depan sudah ada. Itu pengawas yang lama. Tapi kalau pengawas kita yang sekarang ini tidak begitu lagi. Tanya, Bu, KSP-nya bagaimana? Oh belum Pak. Kenapa belum? Ini masih banyak, ini belum aktif, bisa kita lakukan pertemuan. Nah kira-kira kapan Bu? Ya, cari waktu Bu, nanti kita sama-sama. Jadi kepala pengawas itu membersamai Bapak dan Ibu dalam menyusun. Bukan menanyakan seakan-akan orang auditor. Ya, jadi tidak begitu lagi. Itu ada benahi implementasi. Nah, di sini apa yang dilakukan identifikasi Bapak dan Ibu? Jadi ketika Bapak dan Ibu mau melakukan perencanaan, ya, baik itu perencanaan terkait dengan atasnya ataupun perencanaan pembelajaran, ini harus diikuti. Jadi identifikasi. Nah, di identifikasi yang pertama ini saya mau pertegas asesmen nasional. Data kita menunjukkan masih ada 1-2 sekolah yang datanya kemarin itu masih di bawah 85%. Keikutsertaan masyarakat. Kalau misalnya tidak ada lagi yang mau sekolahkan anaknya, tapi visinya berpusat pada guru. Nah ini yang terkait dengan visi. Jadi silakan dengan beberapa pertanyaan ini bisa ditanyakan, bisa dilihat di visinya. Apakah sudah seperti itu? Kemudian masuk di visi. Visinya jelas, menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Yang sampai bertentangan. Ya, visinya ke depan, ternyata misinya ke kanan. Nah itu tidak sejalan. Kemudian tujuan satuan pendidikan. Nah tujuan satuan pendidikan apa? Tujuan sudah secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi. Apakah cara atau strategi untuk mencapai misi realistis untuk dijalankan atau bagaimana? Nah ini untuk tujuan, mungkin Bapak dan Ibu ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendeknya. Ada kokurikuler, kemudian ada ekstra. Untuk intra nanti dibahas Pak Nurdin lebih jelas ya untuk kegiatan intra karena terkait dengan struktur kurikulumnya. Kemudian kokurikuler itu berarti keterkaitannya dengan kegiatan berlima. Jadi di sini Bapak dan Ibu tolong dijelaskan kegiatan kokurikulernya. Karena mungkin kalau SD itu 2, semester 1 apa, semester 2 apa, kemudian tujuan daripada apa yang diinginkan dengan proyek D5 di semester 1 itu tolong dituangkan di sini. Kemudian begitu juga di semester 2 menggunakan alokasi waktu berapa lama dan seterusnya. Dijelaskan 31, di sini 32, di sini 33 atau di sini A, di sini B, di sini C. Oke? Nah, kemudian kegiatan ekstranya apa? Jelaskan di situ. Kemudian kapan dilakukan kegiatan ekstra itu? Jadi isinya juga tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita kan mungkin sudah KM semua ya, kurikulum merdeka semua ya. Berarti di sini hanya kurikulum merdekanya saja. Tapi kalau yang masih ada K13-nya berarti silakan dicantumkan juga struktur kurikulum K13-nya. Penyusunan ATP-nya. Kemudian ruang kelas berarti penyusunan modul atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada 2 hal yang dimasukkan di dalam perencanaan ini. Nah, Bapak dan Ibu nanti dalam penyusunan KSP-nya tidak perlu semuanya. Apalagi kalau modul mau masukkan semua di sini. Ya, kalau ini disusun itu mungkin sekitar 15 halaman saja. Bagaimana Bapak dan Ibu?
Kita berharap tidak ada yang copy paste. Ya, kita berharap tidak ada yang copy paste. Yang copy paste struktur boleh, tapi isinya janganlah. Sama dengan proyek P5. Proyek P5 saya ingin pertegas. Biasanya kalau di akhir kegiatan apa namanya? Ada pentas itu apa namanya? Gelar karya. Ya. Setiap selesai kegiatan atau mau semester ada lagi kegiatannya, gelar karya. Gelar karya P5. Gitu ya. Pertama, harus Bapak Ibu dalami Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi jurusan. Yang kedua adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Kemudian ketiga, Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024 tentang standar isi. Kemudian bulan Juni tahun 2024. Kemudian Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 31 tahun 2024 tentang kompetensi dan tema P5 ini juga baru dikeluarkan di bulan Juni. Dan itu yang kita pakai, yang lain ditutup. Oke. Nah, fokusnya sekarang di kita. Dari semua yang saya sebutkan, kita laksanakan berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum. Nah, mari kita lihat sebagian isinya, tapi sebelum melihat isinya, saya ingatkan lagi panduan-panduan ini yang kakaknya Handu mengenal yes dan no. Nanti tunggu tahun 2027, tapi tidak wajib semua siswa ikut. Itu intinya. Wajib ada, tapi tidak wajib semua siswa ikut. Dulu kan wajib semua ikut, wajib ada dan wajib ikut. Nah, sekarang wajib ada, tetapi siswa secara sukarela memilih mana diinginkan. Jadi kalau ekstrakurikuler yang lain tidak wajib ada, tetap pramuka wajib ada, tetapi siswanya tidak wajib ikut. Nanti dia secara sukarela memilih. Nah, tetapi dari semua ekstrakurikuler, Bapak Ibu harus membuatkan juga perencanaan. Contoh pramuka, setiap semester Bapak Ibu harus memiliki perencanaan 16 minggu. Apa dilakukan? Dan sampai tampaliannya 170 tidak jelas kriterianya. Nah, itu dulu kita buat. Contoh ini contoh. Dia membuat apa kriteria? Apakah harus 4? Tidak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya tanpa batas. Oke. Contoh lainnya 4, dikatakan dia mampu menulis jika memenuhi kriteria ini minimal 3 kriteria, minimal 75% dari kriteria yang ditetapkan, baru dikatakan dia mencapai tujuan ini. Okay. Nah, ingat belum kita membuat RPP atau modul. Kalau kalian selesai KKTP, selesai tadi ATP, baru KKTP, modul belum ada. Setelah KKTP selesai, yang kita buat adalah instrumennya, instrumen asesmen. Kalau dalam bentuk observasi, instrumen observasi. Kalau bentuk tes, ya soalnya. Jangan dulu buat RPP kalau belum ada soal untuk asesmen siswa. Kan dulu RPP jadi baru membuat soal. Kalau tidak sempat membuat soal, akhirnya cari-cari di buku. Kadang-kadang sudah tidak sesuai tujuan. Nah itu, ini dibalik polanya. Nah, ATP diselesaikan, baru buat KKTP, baru buat soal atau instrumen asesmen, baru perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Ini polanya. Nah, jangan langsung selesai RPP, belum ada ATP-nya, belum ada KKTP-nya, apalagi asesmennya. Nah, ini bertahap. Bukan sekedar ada 4 ini, tahapannya harus itu. Selesai tujuan pembelajaran dan ATP-nya, kemudian KKTP, karena jangan juga selesai KKTP tujuannya belum ada, nah, karena KKTP dibuat berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian instrumen asesmen dibuat berdasarkan KKTP, jadi berkelanjutan. Nah, selanjutnya napas dalam pembelajaran itu sesuai dengan tujuan KKTP dan instrumen asesmen. Nah, cara ketiga, interval nilai. Ini nilai yang 1, 2, 3, 4, 5.
Tapi ada deskripsinya masing-masing, ada kriterianya. Nah, kapan dia dapat 1, kapan dia dapat 2, kapan dia dapat 3, kapan dapat 4, dapat 5, jelas. Nah sekarang kalau seperti ini berapa nilainya? Oke, sudah dapat. Nah, 14/20 kali 100. Seperti napasnya dulu, napasnya. Tapi jangan mendengar 20-nya apa, tidak selalu dibagi 20 aja. Kunciannya ini rumus lama nih. Skor perolehan atau nilai perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Rumus saya dari ini ya dari dulu gitu. Karena jangan sampai ada yang mendengar contohnya 14/20 sih, saya 20 dan ada apapun selama 20 tidak. Jadi skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Dari rumusnya nenek-nenek kita dulu itu juga yang ini tetap dipertahankan. C. Cara ini juga interval nilai ada rentang 0 sampai 20, 21, 2. Nah kalau cara ini agak saya bingung. Kenapa? Terlalu repot kita. Karena 0 sampai 20 itu kan sudah panjang memang. Kapan dia dapat 0? Kapan kita berikan angka 5? Kapan kita berikan angka 10? Kapan berikan 20? Saya lebih tertarik dengan yang ini kan sama sebenarnya. Kapan dia 1, 2, 3? Ini juga 1 sampai 5, tapi rentannya agak panjang. Nah saya tidak larang pakai ini, tetapi kadang-kadang yang setengah tahu ya, antara tahu yang tidak, sebagian dia tahu, sebagian dia tidak terkait. Berapa persen siswa yang sudah tahu? Memang 3 kelompok ini kita harus tahu. Oh, si A masuk kelompok mana, si B masuk kelompok mana. Kenapa? Karena ini kita akan fokus bedakan pendekatan diberikan orang yang sudah tahu dengan yang belum tahu. Nah itu asesmen awal namanya, dicari tahu dulu posisi mana. Nah, contoh membaca di kelas. Nah, mohon maaf juga saya ingin menyampaikan kesimpulan penelitian kecil-kecilan saya. Tapi kalau ada yang keberatan ya boleh adu data dengan saya. Saya sedang juga sedang masih meneliti dan juga punya kesimpulan terkait dengan fakta lapangan ada siswa SD tanpa tidak tahu membaca. Saya berawal dari kesedihan SMP, banyak siswa SMP tidak tahu membaca. Nah itu juga sampai sekarang begitu menariknya bagi saya jadikan penelitian disertasi istilah saya. Nah suatu saat mungkin tidak ada lama, salah satu yang saya jadikan tempat penelitian adalah C12824. Saya dulu ke sana, yang berbagai kesibukan saya harus ke sana. Nah apa yang saya masukkan, seharusnya kalau capaian pembelajaran kita beda, seharusnya di kelas 2 naik ke kelas 3 air fase A dan semua siswa harus tahu membaca. Tapi mengapa ada Bapak SD tidak tahu membaca? Nah, saya berani menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan guru di fase A. Nah, kesalahan utama adalah guru di fase A. Kenapa harusnya harus dari 3 contoh 1 ke 2 oke, tapi kenapa 2 ke 3 harus? Apakah memang anaknya tidak normal? Tidak, semua tidak normal. Nah setelah saya mencoba menghindari, ada memang tidak normal, tapi ada juga yang normal. Tapi kenapa naik?